Barusan kami selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Bapak Menteri Keminfo beserta jajarannya, demikian juga dari Telkom, khususnya Telkom Sigma, terkait dengan insiden yang sudah kita ketahui tanggal 20 yang lalu, tanggal 20 Juni yang lalu, dan tentu dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal dan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Pertama tentu kami ya dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu, kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri, tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya. Ya, untuk membantu teman-teman dari Keminfo maupun dari Telkom Sigma yang di mana mereka mengelola pusat data sementara. Ya, saya ulangi. Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Keminfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian lain dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Saat ini BSSN dan Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintas Sartang masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Kemudian kami laporkan kemajuan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh imigrasi ya, Ditjen Imigrasi Senin pagi ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi TPI, layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi berikutnya. Terkait dengan dugaan insiden pada INAPIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira ini juga teman-teman wartawan akan menanyakan. Jadi hasil koordinasi kita dengan
kepolisian nanti boleh ditanyakan kepada mereka lebih lanjut, karena ini kan data ini kan ditemukannya di mana? Dasar sumber informasinya dari dark web kan. Dark web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi memang banyak sekali data, mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang, apakah ini barangnya seseorang tentu perlu dikonfirmasi, dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan. Baik, monggo silakan. Dipandu sama Pemulihannya sendiri bisa dicapai kapan Pak? Dan tadi Pak dibilangkan tadi ada data yang terenkripsi, bisa disebutkan nggak data yang di mana ya Pak? Apa itu terkait pelayanan publik atau bagaimana? ini saya kira di sini ada Pak Semi dari Keminfo untuk menjawab satu-satu ya. Oke. Dari tes dari data yang terinfek jadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi disebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. LKPP Sikap sudah on, terus Marves punya layanan perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi data-datanya. Nah ini prosesnya bagaimana, ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan cloud-nya. Aja, terima kasih. Kerugiannya kami bilang, tapi kerugian yang mesti bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu. Gitu. Yang tadi LKPP, yang terus ada PUPR, ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali, dan tapi yang paling berdampak adalah layanannya imigrasi ya, karena itu langsung pada masyarakat. Ada juga di situ ada PUPR juga kena juga, tapi sekarang sedang proses migrasi juga. Principal itunya variannya itu adalah varian mutasi dari Lockbit 3.0 itu. Selanjutnya tentang keamanan, kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di terisolasi, yang wilayah yang terjangkit. Dari tentang berapa itu mungkin dari Telkom bisa menjelaskan, silakan. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti, dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Demikian, terima kasih. Adanya indikasi serangan itu tanggal 20 dini hari subuh, itu ada indikasi, dan kita telusurin, ada beberapa layanan yang mulai down, kita telusuri baru kita temukan. Nah emang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi, yaitu forensik, digital forensik. Jadi kita jadi proses, jadi sabar dulu. Jadi kendala ya, karena ini namanya juga varian baru ya, kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi yang juga baik dalam maupun luar negeri ya, mengenai serangan ransomware ini ya. Itu jadi saat ini belum bisa ditemukan, maksudnya belum bisa dijabarkan lebih detail lagi. Mirip tapi berbeda variannya. Tapi kita belum bisa menyatakan di sini karena hasil forensik belum selesai. Oh gitu, oke. Ininya berdekatan kejadiannya. Jadi intinya kan tadi itu kan isunya kan gitu. Isu ada diperjualbelikan di dark web kan gitu. Tentu kan tugas kita karena konfirmasi kepada si pemilik yang kemungkinan pemilik data kan gitu.
Nah, jawaban dari kepolisian, oh kami tidak ada kebocoran, itu mungkin data-data lama. Jadi tidak ada juga kaitannya dengan kejadian ini, sangat beda. Ya.